Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas aliran-aliran yang muncul setelah kodifikasi dan aliran-aliran hukum dalam praktek. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi, jangan lupa untuk subscribe yang satu ini. Aliran-aliran yang muncul setelah kodifikasi di Prancis dan aliran-aliran hukum di dalam praktek dalam pengantar ilmu hukum ini, sebelum kita membahas terlebih dahulu, kita akan melakukan flashback ke materi sebelumnya, yaitu mengenai kodifikasi, di mana kodifikasi itu merupakan pengumpulan aturan-aturan yang sejenis dijadikan dalam suatu buku atau disebut dengan kode sipil atau kode Napoleon. Mengapa disebut dengan kode Napoleon? Karena Napoleonlah orang yang pertama melakukan kodifikasi pasca revolusi Prancis. Nah, namun aliran-aliran yang muncul setelah kodifikasi tersebut yang bertentangan dengan aliran legisme yang menyebutkan bahwasanya tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal itu muncul beberapa aliran teori-teori yang menentang aliran legisme tersebut. Nah, aliran hukum, pertanyaannya, apakah pandangan tersebut dapat bertahan sampai saat ini? Jawabannya tidak. Bersama dengan kemajuan serta perkembangan masyarakat, timbullah aliran-aliran baru setelah aliran legisme, yaitu Free Rechtslehre dan selanjutnya disusul dengan aliran Rechtsfinding. Nah, ajaran Free Rechtslehre timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, sehingga menimbulkan masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung di dalam undang-undang nasional yang sudah ada pada saat itu. Nah, dengan demikian, aliran legisme yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum, tidak dipertanggungjawabkan lagi. Hal mana sebenarnya sudah diingatkan oleh Portalis sebagai perancang kode sipil bahwa dengan adanya undang-undang itu bukanlah seluruh hukum telah diatur di dalamnya. Nah, reaksi pertama timbul dari Jerman Barat yang melahirkan ajaran Free Rechtslehre atau disebut dengan hukum bebas. Menurut paham Free Rechtslehre atau hukum bebas, hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam atau disebut dengan hukum kodrat yang sudah merupakan tradisi sejak dahulu, baik yang diajarkan oleh agama maupun yang merupakan adat istiadat. Selanjutnya, aliran hukum bebas menjalar ke negara-negara lain seperti Belanda dengan pengaruhnya H.J. Hemker dan H.I. Helmens dan J.P. Pokema Andrea. Nah, sebagai negara jajahan Prancis, maka di Hindia Belanda atau Indonesia terpengaruh pula oleh aliran Free Rechtslehre yang berkembang menjadi dua bagian di Indonesia. Aliran hukum bebas sosiologi yang berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis. Aliran hukum bebas atau disebut naturalist yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. Nah, bagaimana pendapat aliran Rechtsfinding? Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbulan aliran baru yang dinamakan aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum.
Jika aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran responding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Dalam pemutusan suatu perkara, mula-mula hakim berpegang kepada suatu undang-undang, dan apabila tidak dapat menemukan hukumnya, maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara, seperti mengadakan interpretasi penafsiran terhadap undang-undang dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum. Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Aliran dalam praktik hukum, di dalam praktik hukum terdapat aliran, yaitu aliran legisme, aliran Priesrechtslehre, dan aliran responding atau penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut mempunyai pengaruh sesuai dengan zamannya serta mewarnai praktek peradilan dari masa ke masa, dan sudah barang tentu mempengaruhi pula pada penyusunan undang-undang. Aliran legisme, setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sipil Prancis sudah sempurna, lengkap, serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan submite otomat, dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang. Karena aliran tersebut dianggap suatu usaha yang baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. Maka banyak negara yang mengikuti jejak Prancis, antara lain negara Belanda, Belgia, Jerman, dan Swiss. Pengikutnya adalah Dr. Frederick dari Jerman dan Van Swinderen dari Belanda. Ternyata setelah berjalan lebih kurang 40-50 tahun, aliran legisme menunjukkan kekurangan-kekurangannya, yaitu bahwa permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang dibentuk. Nah, aliran Priesrechtslehre atau disebut dengan hukum bebas, aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya Priesrechtslehre justru karena melihat kekurangan-kekurangannya. Aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan yang muncul baru di masyarakat. Aliran Priesrechtslehre atau hukum bebas merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme, di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Priesrechtslehre bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Nah, pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penggunaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum atau judgment law karena kepuasannya didasarkan pada keyakinan hakim. Keputusannya tersebut didasarkan pada keyakinan hakim. Kedua, keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Hakim hanya terbentuk oleh peradilan. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan dan menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Nah, pandangan Priesrechtslehre bertitik berat pada kegunaan sosial atau social dogmatic hype. Ya. Hakim bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri berupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum konkret atau hukum alam yang sudah menjadi
tradisi yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Freirechtlehre ditimbulkan untuk pertama kalinya di Jerman dalam pertengahan abad 19, ini pada tahun 1840. Aliran Freirechtlehre juga menjalar ke negara-negara lain, antara lain salah satunya adalah negara Belanda. Adapun tujuan dari Freirechtlehre ialah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Memberikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. 3. Mengharapkan agar hakim dalam memutus perkara didasarkan kepada rechtsstaat atau yang disebut dengan cita keadilan. Bagaimana dengan aliran respending atau disebut dengan penemuan hukum? Dalam perkembangannya lebih lanjut, dewasa ini pandangan-pandangan terhadap hukum adalah perubahan-perubahan. Terdapat perubahan-perubahan karena satu, hukum itu harus didasarkan pada azas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Bagaimana dengan aliran respending atau disebut dengan penemuan hukum? Dalam perkembangannya lebih lanjut, dewasa ini pandangan-pandangan terhadap hukum terdapat perubahan-perubahan karena satu, hukum itu harus berdasarkan azas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Ketiga, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul karena undang-undang tidak dapat terinci mendetail, melainkan hanya memberikan argumen Rechtsprechung atau disebut dengan pedoman umum. Keempat, undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan memberi penafsiran. Kelima, undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sana-sini selalu ada lentemen atau kekosongan dalam undang-undang. Maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum, reassuring atau argumentum a contrario, atau pengungkapan secara berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Apa yang dipatut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus-kasus yang sama. Nah, menurut aliran respending, hukum terbentuk dengan cara karena wetgaping atau pembentukan undang-undang. 2. Karena administrasi atau tata usaha negara. 3. Karena Rechtspraak atau peradilan. 4. Karena kebiasaan yang sudah mengikat masyarakat. 5. Karena ilmu wetenschap. Itulah terdapat 5 menurut aliran respending yang hukum itu terbentuk. Nah, bila ditinjau dari segi aliran legisme dan Freirechtlehre, maka aliran respending merupakan aliran antara legisme dengan aliran Freirechtlehre. Berbeda dengan aliran legisme dan Freirechtlehre, respending berpegang pada undang-undang, tidak terikat seperti aliran legisme, terikat tapi bebas dan tidak terbebas seperti pada Freirechtlehre. 3. Tugas hakim dalam respending adalah menyelaraskan undang-undang dengan social Werklichkeit atau keadaan masyarakat yang ternyata, dan bila perlu menambah undang-undang disesuaikan dengan azas keadaan masyarakat. 4. Kebebasan yang terikat dan terkait keterikatan yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum.
dan pengisian kekosongan hukum dengan konstruksi hukum reasoning dan argumentum a contrario. Bagi hakim, responding jurisprudensi mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena di dalam jurisprudensi mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena dalam jurisprudensi terdapat makna yang penting konkret yang tidak terdapat pada undang-undang. Perbedaan dengan aliran legisme dan free Rexler ialah bahwa dalam legisme jurisprudensi adalah sekunder, sedangkan bagi free Rexler adalah primer. Aliran responding merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrem tersebut. Aliran responding tetap berpegang pada undang-undang, tapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasan ini tidak seperti kebebasan yang dianut free Rexler. Hakim mempunyai kebebasan terikat dan terikat yang bebas. Tugas hakim merupakan upaya untuk menselaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam masyarakat, dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada azas keadilan bagi masyarakat. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas yang tercermin pada kewenangan hakim dalam menafsirkan undang-undang, mengkonstruksi hukum, dan memberikan ungkapan-ungkapan a contrario bagi aliran responding. Jurisprudensi juga mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena di dalam jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret yang tidak terdapat di dalam undang-undang. Namun demikian, hakim tidak mutlak terikat dengan jurisprudensi seperti negara Anglo-Saxon, di mana hakim secara mutlak mengikuti jurisprudensi. Di Amerika Serikat, seperti contoh di Amerika Serikat, hakim terikat pada keputusan hakim yang lebih tinggi dan keputusan lembaga-lembaga tersendiri yang lebih dulu menghasilkan the binding force of the president. Kembali kepada kebebasan terikat pada keterikatan bebas, berarti hakim dalam menafsirkan atau menambah undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Ada berbagai perbatasan mengenai kebebasan hakim tersebut seperti dinyatakan oleh beberapa ahli. Seperti dengan pernyataan Lockman berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang ketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kehendak ini tentunya tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata-kata dalam undang-undang. Makna sistem undang-undang atau dalam arti pergaulan hidup sehari-hari, hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat penafsiran berbeda dengan maksud pembuatnya. Setiap penafsiran dibatasi oleh penafsiran yang sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang, dan baik penduduk, administrasi maupun hakim wajib tunduk pada kesimpulan yang logis. Nah, bagaimana aliran-aliran yang berlaku di Indonesia? Indonesia mempergunakan aliran responding. Berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang sering berlaku di dalam masyarakat. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada pasal 20 AB yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut. Apabila ada perkara hakim melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut, maka terdapat 3 hal. Maka ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya. 4, kemudian melihat pada undang-undang. Apabila undang-undang menyebutkan, maka perkara diadili menurut undang-undang. Apabila undang-undang kurang jelas, ia mengadakan penafsiran. Apabila dalam ruangan-ruangan kosong hakim mengadakan konstruksi hukum reasoning atau argumentum contrario. 3, di samping itu hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama
dan sebagainya yang berlaku di dalam masyarakat, di mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sehingga apabila hakim mendapatkan aturan-aturan, maka hakim tidak boleh menolak. Demikianlah materi pengantar ilmu hukum, aliran yang muncul setelah kodifikasi dan aliran-aliran dalam praktek yang berkembang di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.